Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie History, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie History mampu memberikan inti yang terdapat dalam film yang akan kami paparkan, sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film Yesterday. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang bernyanyi dan beriringan dengan bermain gitar. Dia adalah Jet Malik. Dia adalah solois dan penulis lagu yang terbiasa perform sendiri di panggung. Dia selalu ditemani oleh Ellie, temannya sekaligus manajer untuk Jack itu sendiri. Di sisi lain, Jack adalah seorang karyawan di sebuah swalayan di luar profesinya sebagai musisi. Di tempat kerjanya, Jack tidak memiliki hubungan yang baik dengan manajernya. Ia selalu ditegur karena Jack dinilai buruk oleh manajernya, baik dari segi performa kerja ataupun dari kerapihan diri. Karena para pelanggan dan teman satu swalayan banyak yang menyukai Jack, manajer itu pun memberikan ultimatum, jika ingin terus bekerja di sini, kau harus berubah atau dipecat. Tak lama kemudian, Jack menerima telepon dari Ellie dan memberikan kabar baik jika Jack akan pentas di sebuah festival. Tetapi festival itu hanya festival biasa. Meskipun demikian, Jack tetap antusias dan mengungkapkan rasa bersyukurnya kepada Ellie. Dan Jack berkata bahwa Ellie adalah manajer yang terbaik di dunia, dan Jack pun berterima kasih kepada Ellie. Hari itu pun tiba saat dimana Jack perform di festival yang Ellie tawarkan. Meskipun di saat Jack manggung dia hanya ditonton oleh beberapa orang, namun itu semua tak menyurutkan semangat Jack meskipun jauh dari apa yang dia harapkan. Jack berharap mendapat antusias penonton yang cukup baik, tetapi begitulah keadaannya saat itu. Setelah beres perform, Jack mengemas alat-alatnya, kemudian datanglah seorang yang bernama Rocky. Dia adalah kru panggung utama dalam acara festival itu. Rocky pun mengajak Jack ke belakang panggung, dan si Rocky ini malah asyik mengobrol dan lupa pekerjaannya sebagai kru, sehingga performing band tersebut menjadi terganggu karena Rocky telat mengganti gitar yang mengakibatkan Rocky pun dipecat saat itu juga. Di perjalanan pulang, Jack pun mengutarakan keluh kesahnya dan keberlangsungan karirnya dalam bermusik. Lagu-lagu yang dinyanyikannya itu hanya enak didengar oleh mereka berdua saja, tanpa ada orang lain yang menyukai taste musik yang Jack buat. Tetapi Ellie terus memaksanya untuk semangat, namun Jack tetap ingin berhenti dari ini semua. Setelah diantar Ellie, Jack pun pamit dan dia melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan sepeda, dan hal yang akan merubah hidupnya terjadi pada malam ini. Keajaiban yang akan merubah karir Jack selamanya diawali dengan terjadinya hal aneh ini. Semua lampu dan listrik yang ada di jalanan hingga lampu kendaraan yang dilewati Jack semuanya padam. Semua benda yang bermuatan listrik mati. Bahkan kejadian ini terjadi di seluruh dunia. Karena bersepeda dengan keadaan gelap total, akibatnya Jack pun tertabrak sebuah bus yang membuat Jack terpental hingga tak sadarkan diri. Namun tak lama kemudian, listrik dan lampu pun menyala kembali. Setelah kejadian malam itu, akhirnya Jack pun tersadar dan sudah berada di rumah sakit. Karena kejadian itu juga, Jack harus rela kehilangan janggut dan 2 gigi depannya, yang membuat penampilannya terlihat semakin lucu. Di hadapan Ellie, Jack menanyakan kejadian yang dia alami semalam, dan Ellie menjelaskan ketika Jack tertabrak, listrik padam selama 12 detik di seluruh dunia, tanpa ada sebab yang jelas. Sebelum dia keluar dari rumah sakit, Ellie bergurau jika kecelakaan yang dialami Jack itu adalah bentuk teguran Tuhan yang sedang marah kepadanya. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan dan di sana sudah ada temannya menyambut kedatangan Jack. Mereka bernama Nick dan Carol. Dengan memberikan semangat, mereka pun memberikan beberapa hadiah yang berhubungan dengan kecelakaan Jack, mulai dari bis miniatur, gigi palsu, dan sebuah gitar. Jack cukup senang dengan hadiah yang dia dapat dari teman-temannya. Karena Jack musisi, teman-temannya meminta Jack untuk mencoba gitar barunya tersebut. Dan Jack pun langsung menyanyikan sebuah lagu dari The Beatles yang berjudul Yesterday. Now it seems as though they're here to stay. Oh, yesterday came suddenly. Ellie sangat terpukau karena lagu itu sangat enak untuk didengar, seolah seperti lagu baru untuknya. Di saat Jack berhenti bernyanyi, Ellie menyuruhnya untuk melanjutkan lagu tersebut. Teman-temannya yang lain pun, mereka tampak terkagum-kagum dengan apa yang dinyanyikan oleh Jack.
Keanehan itu pun dimulai di sini. Mereka tidak mengenali lagu itu, hingga Ellie menanyakan judul lagu dan kapan Jack menulisnya. Dengan sedikit bingung, Jack pun menjelaskan jika lagu itu adalah lagunya The Beatles. Namun mereka semua tidak ada yang tahu dan merasa aneh dengan nama The Beatles, hingga mereka semua salah persepsi dan benar-benar mengira jika lagu tersebut adalah ciptaannya Jack. Untuk kedua kalinya, Ellie masih membahas lagu itu. Dia bersungguh-sungguh dan belum pernah mendengarnya. Karena Jack mengira semua itu adalah lelucon, dengan sedikit kesal dan heran, Jack pun meminta berhenti dari mobilnya dan mengambil gitarnya. Karena merasa aneh dengan apa yang terjadi pada Jack, Jack yang penasaran itu pun langsung browsing dan mencari nama The Beatles, dan benar saja nama band tersebut tidak ada dalam pencarian. Saking penasarannya, Jack pun langsung mencari koleksi CD The Beatles-nya. Dia pun terkejut, series The Beatles miliknya tidak ada satupun. Selain The Beatles, Jack pun mencari nama-nama personil dari The Beatles, namun tidak muncul. Tak hanya The Beatles, ternyata band Oasis pun menghilang begitu saja. Jack keheranan, dan ia langsung termenung dan terheran-heran. Dirasa memerlukan jawaban atas kebingungannya itu, kemudian Jack yang sudah penasaran ini datang ke rumah Ellie hanya untuk menegaskan dan memastikan jika Ellie benar-benar tidak tahu tentang The Beatles. Akibat kejanggalan ini, Jack pun berpikiran untuk memanfaatkannya. Jack yang sudah sedikit lupa akan lirik lagu The Beatles, dia pun berusaha mengingatnya kembali dan mencatatnya di mading kamar. Keesokan paginya, di saat Ellie sedang mengajar sekolah, Jack yang sudah punya rencana untuk mengakuisisi lagu-lagu dari The Beatles akhirnya menghampiri Ellie, mengetuk jendela dari kelasnya dan mengatakan jika Jack ingin konser sekali lagi dan dia memiliki beberapa lagu baru. Karena berencana akan konser lagi, dia pergi ke dokter gigi dan memperbaiki giginya yang bolong itu untuk mengupgrade tampilannya. Singkat cerita, Jack yang kelihatan buru-buru dan akan pergi membawa gitarnya. Kedua orang tuanya pun berkata, "Bukankah kau sudah berhenti bernyanyi?" Namun Jack dengan semangatnya mengatakan jika dia sudah memiliki beberapa lagu baru dan mungkin orang lain akan mendengarkannya. Sehingga Jack pun disuruh orang tuanya untuk menyanyikan lagu barunya tersebut. Dengan sedikit ada rasa keraguan dan takut ketahuan bahwa itu lagu The Beatles, Jack pun mengatakan judul lagunya tersebut. Let it be. When I find myself in times of trouble. Untung saja momen itu terganggu oleh kedatangan para tetangga, sehingga hal itu pun berlalu. Karena Jack merasa aman dan tidak ada yang tahu tentang lagu dia tersebut, dia pun langsung memperbanyak jam terbangnya dengan manggung di kafe-kafe lainnya. Tapi ketika Jack tahu hasil respon dari penonton kurang baik, ia pun melamun di luar sambil meratapi nasibnya tersebut. Di waktu yang bersamaan, Ellie pun berkenalan dengan Gavin. Gavin ini memiliki studio rekaman pribadi dan mengajaknya untuk merekam lagu-lagu dari Jack. CD hasil rekamannya itu Jack bagikan secara gratis kepada para pelanggan di tokonya. Tak berapa lama, hal itu pun menjadi viral. Alhasil, Jack pun langsung diundang sebuah acara talk show di televisi lokal di daerahnya dan menyanyikan lagu barunya secara live. Di saat perjalanan pulang, Jack berniat untuk memberitahukan tentang lagu-lagunya itu kepada Ellie. Namun, Jack ditelepon oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai Ed Sheeran. Tetapi, Jack dan Ellie menganggap itu hanya sebuah lelucon biasa. Lalu, Jack pun mengabaikannya. Sampainya di rumah, tak lama kemudian datang seorang tamu yang mengaku Ed Sheeran. Tak lama mereka berbincang. Di dalam obrolannya, Ed Sheeran ini menyampaikan kekagumannya mengenai lagu-lagu Jack yang sangat bagus dan isi listening. Ed Sheeran kebetulan menonton live di TV dan memutuskan untuk bertemu Jack secara langsung. Di scene ini, singkat cerita, Jack pun datang ke rumah Ellie dengan tujuan mengajaknya menjadi roadshow manager. Karena kesibukannya, Ellie pun menolak tawaran itu. Karena Ellie tak sanggup, akhirnya Rocky lah yang menjadi roadshow manajernya, dan mereka pun langsung menaiki jet pribadi bareng bersama Ed Sheeran. Setibanya di Moskow, antusias penonton akan musisi hebat pendatang baru ini pun pecah dan sambutannya sangat meriah. Namun di sini ada seorang penonton yang merasa heran dan terlihat seperti familiar dengan lagu-lagu The Beatles. Jack yang sudah mempersiapkan lagu The Beatles
yang berjudul The Long and Winding Road. Semua penonton pun di bawah hanyut dengan lagu itu, termasuk saya nih teman-teman. Soalnya lagunya the best. The long and winding road leads to your door. I've seen that road before. Lead me to your door. Tak lama kemudian datanglah wanita yang bernama Deborah. Dia adalah manajer Ed Sheeran. Karena Deborah tahu Jack adalah orang yang potensial dan akan menghasilkan uang yang banyak, tanpa basa-basi dia pun langsung mengajak Jack untuk ikut ke LA dan ingin menjadi manajernya Jack. Akhirnya Jack pun pergi ke LA. Di sini Deborah meyakinkan Jack akan menjadi superstar terkenal di dunia dengan satu syarat, dia harus ikut dengan aturannya dan penampilannya pun harus dirubah. Hingga Jack memiliki fashion designer pribadi untuk mengurus penampilannya. Dan Deborah pun berencana mempostingkan 5 lagu terbaik Jack di internet tanpa video klip. Tak perlu menunggu lama, Jack pun menjadi artis terkenal di dunia yang dipuja di mana-mana. Namun dengan keberhasilannya ini, Jack pun merasa makin depresi atas upaya menutupi kebohongannya karena lagu-lagunya itu adalah milik The Beatles. Tayal seperti pencuri yang tak merasa tenang akan barang jarahannya. Akhirnya Jack meminta izin ke Deborah untuk menenangkan diri. Dia berencana pergi ke Liverpool dengan tujuan mencari inspirasi, padahal tujuan Jack hanya ingin lebih menggali lagi tentang lirik-lirik lagu The Beatles yang sudah tidak bisa ia ingat lagi. Sesampainya di Liverpool, Jack pun menjadi incaran para fans-fansnya. Hingga akhirnya Jack pun diajak mendatangi tempat-tempat yang menjadi sejarah dalam pembuatan lirik dari lagu-lagu band legendaris The Beatles. Dari mulai Strawberry Fields, Penny Lane, hingga sebuah gereja yang menjadi saksi terciptanya lagu Eleanor Rigby. Lagi-lagi di sini ada seorang wanita misterius yang sepertinya mengetahui tentang The Beatles. Sehingga singkat cerita, Jack pun kembali ke hotel. Tak lama kemudian ketika Jack sedang mengingat lirik lagu dari The Beatles, dia pun mendapat telepon yang mengatakan bahwa di lobi ada tamu yang ingin menemuinya. Ternyata dia adalah Ellie. Di sini Jack dan Ellie menghabiskan waktu bersama, mulai dari makan malam hingga mengunjungi tempat-tempat indah dan berakhir di kamar hotel. Mereka berdua di kamar. Mereka melanjutkan obrolan. Terlihat Ellie sudah sangat membuka diri tentang perasaannya kepada Jack. Namun Jack tidak memiliki keberanian. Sebaliknya, sampai pada akhirnya Ellie pun pergi. Ia merasa bersalah. Keesokan paginya, Jack langsung mencari Ellie. Namun sayangnya Ellie sudah berangkat ke stasiun untuk kembali ke London. Jack merasa bersalah dan menelpon Ellie. Untungnya kereta Ellie belum berangkat. Mereka pun mengobrol di sana. Ellie menumpahkan kekecewaannya kepada Jack. Ia sudah menunggu Jack separuh hidupnya untuk menyatakan cinta kepada Ellie. Dan Ellie membuka kembali kenangan lama mereka dulu sewaktu masih di London. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Ia kecewa dengan keputusan Jack untuk pergi ke Los Angeles dan meninggalkan semua kenangannya bersama Ellie. Ellie juga kecewa Jack tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan cintanya kepada Ellie. Merasa semua ini sudah berakhir, ia ingin Jack pergi dari hidupnya. Jack pun memohon kepada Ellie, tetapi Ellie memberikan pilihan tetap tinggal bersamanya atau pergi mengejar mimpinya dan mengubur semua kenangan mereka. Pada akhirnya Jack memilih untuk pergi dan Ellie sangat kecewa. Dan Jack pun kembali ke Los Angeles. Sesampainya di sana, Jack diagendakan untuk memasarkan album terbarunya. Acara itu dihadiri beberapa stakeholder sebagai kesiapan mereka untuk peluncuran album Jack yang diyakini akan menjadi album yang sangat fenomenal. Mereka mempersiapkan Jack untuk menjadi musisi terkenal dengan telah mengagendakan Jack untuk siap tampil di TV setiap pekan. Hal itu terdengar sangat menakjubkan, tetapi Jack merasa ini bukan yang ia inginkan. Ini sudah terlalu berlebihan. Ia merasa takut jika di luar sana ada yang mengetahui kalau semua lagu yang dia nyanyikan bukanlah karyanya, tetapi The Beatles. Kekhawatiran Jack membawanya ke acara talk show with James Corden,
sebuah acara talk show yang sangat terkenal di Amerika sampai sekarang. Pada acara itu, Paul McCartney dan Ringo Starr, personil The Beatles, datang dan membongkar semua kebohongan Jack. Lamunan Jack terhenti sesaat Deborah dan Ed datang. Ed mengajak Jack mengobrol. Ia mengajak Jack berdiskusi tentang penciptaan sebuah lagu. Lebih baik musik atau lirik terlebih dahulu dalam penciptaan sebuah lagu. Ed menyukai karya-karya Jack, salah satunya lagu yang berjudul Hey Jude. Ed menyarankan lagu tersebut untuk diganti menjadi Hey Dude. Meskipun terdengar aneh bagi Jack, namun seluruh anggota tim mendukung hal tersebut. Pada saat Jack rekaman, Ellie menelpon. Ia menyampaikan bahwa ia telah menemukan tambatan hatinya, seseorang yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Orang itu adalah Gavin. Ia menelpon Jack karena tidak ingin ia mendengar kabar ini dari orang lain. Di tengah pembicaraan, Jack terus diperingati oleh Deborah masalah waktu. Hal itu membuat Jack kesal dengan semua situasi yang dialaminya. Setelah melampiaskan kekesalannya, Jack meminta maaf. Ia menanyakan apa hal yang mendesak untuk dibahas. Deborah berkata, tidak ada. Kita hanya perlu memutuskan kapan dan di mana akan meluncurkan albumnya. Mendengar hal itu, Jack memiliki rencana dan mengusulkan di sebuah kota kecil bernama Gurleston di Hotel Pier, tempat di mana Jack dan Ellie dulu sering mengadakan konser di sana. Acara peluncuran album terbaru Jack diliput banyak media. Sebelum tampil, Ellie dan Gavin datang memberi semangat kepada Jack. Jack merasa sedih, menyesal, dan kesal pada dirinya sendiri. Jack marah. Kenapa ia bisa melepaskan Ellie begitu saja? Di saat acara konferensi pers, Jack dikagetkan dengan dua orang yang mengenal The Beatles. Mereka bersuara di tengah banyak media yang sedang meliput konferensi pers tersebut dan membuat situasi menjadi ricuh. Dengan terpaksa, konferensi pers tersebut akhirnya dihentikan. Jack memulai konsernya dan acara tampak meriah dan sukses seperti apa yang diharapkan semua orang. Setelah acara usai, dua orang yang mengenal The Beatles pada konferensi pers sebelumnya menghampiri Jack. Jack yang merasa bahwa mereka akan melaporkannya tanpa diduga berterima kasih kepada Jack. Mereka mengatakan sepertinya hanya Jack-lah yang mengingat semua beserta mereka. Mereka sangat merindukan lagu-lagu dari The Beatles, sedangkan mereka berdua tidak pandai memainkan musik ataupun bernyanyi. Mereka berterima kasih karena bagi mereka dunia tanpa The Beatles adalah dunia yang jauh lebih buruk. Mereka menasihati Jack situasi yang dialaminya kini dan memberikan saran kepada Jack untuk menemui seseorang. Jack tak menduga alamat yang diberikan ternyata yang ia temui adalah John Lennon, salah satu personil The Beatles yang pada dunia nyata sudah meninggal sejak tahun 1980 silam. John dan Jack mengobrol. Mereka membicarakan banyak hal. John juga memberikan saran kepada Jack. Tak lama, Jack pun pergi. Scene berpindah di mana Jack akan mengadakan konser di Stadion Wembley. Mengingat nasihat yang John berikan, Jack menyusun rencana dan memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Ellie. Pada akhir lagu, ia berencana akan meminta maaf dan mengungkapkan perasaannya kepada Ellie. Konser Jack pun berjalan meriah. Semua orang terhibur dengan lagu-lagu yang dibawakan Jack. Sampai pada akhir lagu, Ellie diajak Rocky ke belakang panggung. Jack langsung mengenalkan Ellie kepada seluruh penonton. Jack menyampaikan permintaan maafnya dan menyampaikan perasaannya kepada Ellie. Jack dengan berani juga menyampaikan bahwa semua lagu yang dinyanyikannya bukanlah karyanya, melainkan The Beatles. Jack menganggap dirinya ibarat hanya sebagai pengirim barang-barang ajaib ke dunia. Jack juga mengatakan bahwa ia tidak mengambil uang sepeser pun dari lagu yang bukan dari karyanya. Ia akan merilis semua lagu yang sudah direkam ke publik secara gratis. Hal tersebut tentu saja membuat Deborah marah besar karena ini adalah kerugian yang sangat besar baginya. Pada akhir film, semua berakhir dengan bahagia. Jack dan Ellie akhirnya menikah dan memiliki anak-anak yang lucu. Jack terus berkarya dan terus menyanyikan lagu-lagu The Beatles pada dunia. Sesuai janjinya, ia tidak akan mengambil sepeser pun dari lagu yang bukan karya miliknya.
dan film pun selesai. Sebagai pecinta The Beatles, film misteri ini memberikan angin segar atas kerinduan terhadap The Beatles. Kita bisa menikmati The Beatles dengan cara yang berbeda. Selain itu, pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah terapkan selalu perilaku jujur, karena sikap jujur akan menenangkan hati dan pikiran kita. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman selalu sehat, melimpah rezekinya, dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Tidak lupa kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quotes pilihan tim Movie Story dari film Yesterday. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.